Halo teman-teman Vokal, kita ketemu kembali di episode terbaru dari Vokal Podcast. Masih bersama saya Pirhot Nababan dan juga Basar Daniel. Hari ini kita ditemani oleh Isabella Andreas. Dia adalah seorang dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas Kristen Maranatha yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 1. Nyebutnya sekarang wakil ya, bukan pembantu. Mungkin karena konotasinya negatif. Sehat ya Bel ya? Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Siap. Berarti kalau sekarang udah ngajar tatap muka belum kalau di Maranatha? Atau masih pakai online meeting juga? Masih online sih, minimal sampai November masih online semua. Oh, oke. Nah, ini ada yang gua penasaran nih kemarin ketika lagi searching, ternyata kalau masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain di Maranatha nggak ada tes gambar. Apakah itu benar? Benar. Oh, benar ya. Ya, Oke, karena yang gue tahu dari angkatan gue dulu, mungkin angkatan lu juga pasti ya, ketika masuk Fakultas Seni Rupa Desain dimanapun, itu harus ada tes gambar. Itu yang mengurungkan niat gue kenapa mau masuk FSRD, karena gue cuma bisa gambar klasik anak Indonesia ya. Ya lu pasti bisa tebak apa kan, 2 gunung, ada sawah, ada matahari di tengah, terus ada burung. ya. Kenapa tiba-tiba Maranatha nggak ada tes gambar lagi tuh, Bel? Jadi kita based on riset juga dan ya dari lihat-lihat pengalaman juga ya, banyak orang yang memang seperti Iok juga tuh, senang gambar, pengen, tapi mungkin dilarang ortu atau takut nggak lulus atau nggak bisa gambar, padahal ada minatnya gitu. Terus Oke. waktu kecil tuh kan sebenarnya semua anak rata-rata seneng gambar ya. Pasti nyoret-nyoret dinding, apa. Nah, Ya, biasanya ya, pas dimarahin ortu, terus nggak ngelanjutin tuh, misalnya. ya, ya. Atau dia pengen masuk seni rupa tapi dilarang. Nah, jadi kita ngelihatnya sih bahwa sebenarnya masih banyak orang yang sebenarnya punya minat, sebenarnya punya bakat tapi terpendam, Mhm. dan skill ngegambar itu nanti bisa dilatih sedikit-sedikit gitu ya, asal niatnya tuh ada gitu. Dan kalau mungkin banyak yang kepikirannya, oh yang bisa jago gambar itu berarti yang harus kayak Avandi atau Van Gogh atau macam-macam gitu. Mhm. Padahal ya bisa sangat bervariasi sih ngegambar-gambar itu. Jadi Oh, oke. stylenya beda-beda kan. Jadi nggak Heeh. semua orang mesti dengan ujung-ujungnya kayak gitu gitu. Nah makanya Oke. memang bisa dilatih juga gitu ya. Berarti Ekspresinya kalau beda. kalau sekarang masuk Maranatha seleksinya gimana tuh kalau nggak ada tes gambar? Kalau yang masuk lewat penyaringan mahasiswa yang berbakat gitu sih, biasa mereka Hmm? tetap kasih portofolio ya di Hmm? awal-awal, lebih awal tuh biasanya. Nah, memang Oke. portofolionya tetap dilihat buat Ya. yang kasih. Nah, tapi kalau buat yang ujian, biasanya mereka ikutan tes standar aja sih, nggak ada gambarnya. Jadi basic-basic Mhm. aja. Tapi nanti pas masuk ke semester 2, mereka ada tes profiling. Tujuannya tuh buat ngeliat apakah mereka punya semangat yang tinggi misalnya ya untuk ngelanjutin seni Oke. rupa gitu. Terus ada Ya. kekurangan nih pas perkuliahan sehingga nggak bisa uh, ngikutin kuliah-kuliah gambarnya, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi Heeh. itu biasanya dilakuin setelah masuk gitu. Jadi kita bisa bantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu ya. Ya, Kalau ya. misalnya kendalanya tuh nggak minat atau kurang semangat ya kayak gitu-gitu. Nah, eh ini Maranatha yang pertama yang nerapin sistem ini ya. Ujian itu nggak ada tes gambarnya. Kayaknya kalau kampus lain masih ya. Ya Dan rata-rata sih masih. udah berapa lama tuh nggak ada ujian gambar? Sejak kapan? Sejak berdirinya FSRD Maranatha atau baru-baru aja? Ya sejak berdirinya. Soalnya Oke. dulunya awalnya kan dimulai dari kursus dulu ya. Ternyata Mm-mm. banyak gitu orang-orang yang seneng menggambar terus masuk namanya Maranatha Art and Design Center. Mm-mm. Nah, di situ ternyata banyak tuh peminatnya. Akhirnya setelah banyak peminatnya dibuka program. Awalnya diploma dulu, terus lama-lama Mm-mm. ada S1-nya juga gitu.
Oh, terus jadinya akhirnya setelah mungkin pasti di Maranatha ada studinya tuh ya. Setelah mulai dari berdirinya Maranatha sampai sekarang, nggak ada ujian gambar tuh akhirnya sisi positifnya apa sih? Berarti bisa dapetin lebih banyak mahasiswa yang sebenarnya minat tapi ngerasa nggak pede gambar gitu ya. Jadi nggak sedikit gitu mahasiswanya atau ada aspek lain. Ya, salah satunya itu. Terus kedua ya, kalau cita-cita mulianya sih, Hmm. membuat orang-orang yang ya mengubah mindset masyarakat juga ya, bahwa Hmm. ya gambar itu sebenarnya adalah di dalam DNA orang tuh bisa bisa aja gitu Oh. ya. Kita bisa nemuin harta itu lagi gitu setelah berpuluh-puluh tahun mungkin dicekokin, kamu nggak bisa gambar atau kamu Iya, jangan iya. gambar, itu kan terpendam tuh gitu. Padahal mungkin Ah, minatnya ada gitu. Jadi pembuktian juga sih pada dunia asik. bahwa Sedap, bisa sedap. gitu ya. Dan biasanya kan kalau udah lulus mulai makin kelihatan gitu. Oh, ini emang bener nih sebenarnya punya potensi. Dulu pas awal gambarnya nggak bagus, pas udah mau lulus makin bagus gitu kan. Berarti kan Hmm. ada juga gitu ya. Bener gitu. Ya, ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak gitu, menggambar itu skill yang paling harus dimiliki semua mahasiswa FSRD dan juga lulusannya ya. Berarti nggak ada satupun jurusan di FSRD yang nggak ada gambarnya. Semua pasti ngegambar ya. Iya betul. Gambarnya pasti ada. Cuma mungkin yang nanti ngebedain tuh kadarnya ya, jumlah Hmm. manual versus digitalnya mana yang banyak gitu. Jadi biasanya Oh. kalau dasar banyaknya manual dulu, terus nanti makin semester atas, khususnya kalau desain komunikasi visual gitu ya, Hmm. mulai Hmm. banyak digitalnya gitu. Tapi tentu Oh. biar gambar si digitalnya juga bagus, orang butuh bisa skill tangannya ya, Oh, iya, 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 iya. mengeluarkan si otak ke dalam goresan tangan Ah. gitu. Nah, ini gue jadi penasaran nih. Gue kan ya yang tadi gue ceritain ya, dari dulu gambarnya itu aja gitu. Setiap ada mata pelajaran seni rupa dari SD sampai SMP. Jadi sebenarnya ketika orang yang masuk FSRD di Maranatha ya, terus dia nggak bisa ujiannya nggak lewat, tes masuknya nggak lewat ujian gambar, akhirnya ngelatihnya gimana sih? Apa dosennya ngasih arahan, lu coba gambar ini, gambar orang, dia latih terus berulang-ulang sampai akhirnya bisa, atau ada teknik lain sebenarnya yang dibutuhin? Ya sih sebenarnya tekniknya adalah keuletan. Oke, Jadi oke. sabar gitu ya. Dosen-dosennya Nah. mungkin lebih sabar daripada kampus lain Oh, iya, 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 iya. yang anaknya udah Oke. jago gambar duluan gitu ya, dan memang itu Nah. diakui juga sih sama dosen-dosen. Aduh, ini di sini belajar sabar juga nih kita. Oh, iya, 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 iya. Jadi dosennya belajar, mahasiswanya juga belajar. Oke, oke. Kuncinya itu sih ya, niat pantang menyerah kayak gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya sih kalau pada niat bisa nemuin gaya masing-masing sih anak-anaknya. Hmm. Walaupun memang basicnya pasti diajarinya mirip lah ya sama kampus lain. Misalnya, oh Hmm. harus gambar bentuk atau orang atau Hmm. ruang atau itu sih ya ada juga gitu ya tetap. Tapi Hmm. nanti setelah berkembang ya bisa kemana-mana gitu. Stylenya bisa beda-beda gitu. Oke. Nah, kalau lu dulu kan S1 desainnya di ITB ya, desain interior bukan sih? Oh ya, wah ini jago nih detektif ya. Nah, waktu ya kalau FSRD itu kan gua inget tuh dulu setiap orang-orang yang mau ujian FSRD ITB itu udah mulai koleksi pensil gitu ya dari dari yang B, 2B, yang H gitu. Pas mau ujian diserut dengan rapi gitu ya. Eh dan waktu itu memang kayaknya sih tes gambarnya itu jadi sangat-sangat faktor krusial sampai Villa Merah tuh ngebuka kursus gambar untuk bisa lulus ujian FSRD ya. Nah, kalau lu dulu sendiri waktu itu emang udah hobinya ngegambar, akhirnya bisa bisa melalui ujian gambar itu dengan baik, atau memang karena disuruh orang tua gitu untuk masuk desain? Ya, seperti layaknya orang tua kebanyakan, Hah? tidak, Hah? halnya tidak terlalu mengencourage untuk masuk dunia seni rupa dan desain ya. Oke. Eh, ya pastilah kepikir urusan masa depan dan Hmm. pergaulan, gitu kan. Hmm. Tapi memang pada dasarnya dari dulu senang gambar dari kecil. Jadi
karena seneng itu sih, makanya nyobain buat masuk. Dan memang saya juga ikutan sih ke Film Merah ya waktu itu. Mm-mm. Dan ya berlatih juga sih, jadi bisa tahu tips and trick gitu ya, kalau masuk ke Oke. ITB gimana gitu. Heeh. Dan mungkin salah satu yang bikin ikutan ya karena sebenarnya saya juga rada nggak pede bisa masuk ITB ya, karena kan kuotanya terbatas. Terus Mm-mm. kalau ngeliat gambar teman-teman, bahkan yang masuk ke Film Merah itu juga ada yang udah dewa-dewa gitu ya. Gambarnya udah Oke. keren nih, realistis. Waduh, saya Heeh. mah apa gitu ya. Ya ibaratnya bikin tongkat gitu ya, kalau versi yang. Nah, Oke. tapi ternyata untuk masuk ke seni rupa tuh nggak cukup cuma skill gitu, butuh ide Hmm. juga gitu. Dan malah sempat ada misalnya temen pas di kursus itu kita semua lihat gitu, ini pasti nih masuk udah jamin lah, udah keren banget gitu. Mm. Taunya enggak gitu, Oke. ternyata gitu. Dan ternyata banyak faktor, misalnya bisa karena pas dilihat, wah ini udah mateng, nggak perlu kuliah Nggak perlu kuliah lagi banget. ya. Kamu mah udah mateng, nggak usah kuliah ini, kuliah yang lain aja gitu kan. Ya, Mungkin ya, ya. itu pemikiran yang penilainya gitu ya. Terus ada juga Nah. yang idenya nggak keluar gitu. Jadi si gambarnya udah keren, tapi Hmm. storytelling di dalam si gambarnya itu nggak ada gitu. Nah itu bisa aja kejadian. Oke. Oh, berarti untuk yang anak-anak desain itu nggak hanya masalah teknik menggambarnya bagus ya, tapi gimana orang yang lihat itu tahu cerita yang dari gambarnya itu seperti apa ya? Ya, kebetulan waktu dulu masuk ke ITB memang ujiannya gambar suasana nih, kalau istilahnya ya Oh, dulu. ya, Jadi ya, ya. menggambarkan apa yang di soal, ada ceritanya gitu. Hmm. Terus kita diminta buat ya gambarin itu suasananya kebaca nggak dari gambar kita gitu. Jadi Oke. Nah, lu kan ibaratnya bahasa menggunakan gambar gitu. oh, ya, ya, ya. Nah, lu kan masuknya jadinya desain interior ya. Kalau orang awam nih, taunya desain interior adalah lu ngatur properti ruangan. Ini awam ya, awam. Taruh lemari di mana gitu kan ya, karpetnya apa gitu. Sebenarnya apakah hanya itu atau memang ada ilmu-ilmu lain sih di luar desain interior? Termasuk apakah memang ketika lu jadi desainer interior, lu harus bisa ngegambar gitu dengan manual? Ya, untuk awal-awal sih perlu ya, dan kadang-kadang kalau ketemu klien kan butuh cepat misalnya ya. Entah Mm-mm. ngegambar sketch dulu, misalnya untuk pas ngobrol Oh di awal gitu iya ya, ya. atau Oh di iya tab, benar-benar. gitu. Nah, kalau misalnya punya skill itu kan cenderung lebih mudah ya, dari otak sampai ke tangan kan lebih cepat daripada otak ke tangan ke komputer gitu. Putar. Oh iya iya benar-benar benar-benar. Dan ya kalau di luar negeri lebih diapresiasi juga sih ya kalau yang manual itu, karena beda lah Mm. ya rasanya gitu kalau Iya ngelihat iya yang iya. manual gitu. Oh iya 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 benar-benar ya. Jadi kalau terutama kalau ketemu klien dia pengen kayak gimana udah harus langsung bisa ngegambarinnya cepat ya. Di situ kuncinya sebenarnya ya. Iya, kadang-kadang ada tuh klien yang kayak gitu butuhnya. Oh iya iya oke. Nah setelah akhirnya lu di desainer interior gitu ya. Waktu itu kan lu sebenarnya pekerja profesi yang di luar dosennya ya. Kalau desainer interior itu ataupun lulusan FSR lain itu biasanya kerjanya ngapain sih? Apakah memang akhirnya lulusannya jadi ngegambar terus? Atau memang ada kantor-kantor yang sangat-sangat membutuhkan anak-anak lulusan FSRD? Ini biar orang tua yang menganggap jurusan FSRD nggak ada prospeknya tuh bisa tercerahkan gitu. Ya, ada ya yang kalau interior kan mungkin mirip arsitektur gitu ya. Jadi nggak Hmm. cuma masang perabot gitu ya, tapi ada konsep misalnya, oh pengen Oke. desain suasananya dibikin bagaimana, terus image atau brand. Misalnya kalau kita bikinnya buat kantor kan harus branding gitu ya. Hmm. Gimana biar image atau citra kantornya keluar gitu. Nah, itu kan bukan hal yang mudah juga ya untuk desain gitu. Nah, jadinya kalau misalnya mau jadi desainer tuh nggak cuma gambar-gambar aja sih. Jadi bisa Mhm. aja pas masuk desain interior, kan sekarang banyak yang bisa bikin video klip, artis, atau misalnya bikin setting Bentar, ruangan buat video klip. film gitu. Oh, untuk settingnya ya? Nah, kayak gitu-gitu kan. Oh iya 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 Jadi iya. biar
apa namanya, tampilan di film jadi lebih meyakinkan gitu ya, ruangannya Oh. seperti apa, bisa juga kan. Atau mall, atau bahkan karena sekarang pandemi, kita nggak bisa bikin fisik, tapi kita kan Hmm. bisa bikin yang virtual exhibition misalnya, Hmm. digital gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan sama desainer interior tuh. Jadi, makanya ada juga yang misalnya dia fokus lebih ke digital, ya dia bakal ngulik skill-skill buat bikin itu pakai software gitu kan, pakai. Oke. Jadi bisa macam-macam sih. Oke, oke. Berarti memang sebenarnya kalau lulusan FSRD ya kerjanya bisa banyak juga ya. Nggak seperti Sebenarnya sih. nggak pemahaman orang-orang tua zaman klasik gitu ya, yang lu ngapain jadi desain, karena image orang desain itu ya, yang kalau di angkatan gua dulu adalah gondrong, hidup nggak beraturan, berantakan lah pokoknya. Itu image itu masih ada nggak sih sebenarnya, atau udah mulai terhapus dengan sendirinya nih dengan perkembangan teknologi? Ya ada sih sebagian kecil yang masih kayak gitu, dan emang sebenarnya realitanya kan ada ya orang desain Ya. atau orang seni yang tampilannya kayak gitu. Tapi Yeah. ya seperti gue bilang di awal, orang desain atau seni kan stylenya beda-beda ya. Ada juga Hmm. yang stylenya nggak berantakan, stylenya metropolitan gitu, atau Ya. Kayak ibu atau dosen inilah ya. atau mungkin etnik, Hindis, apa macam-macam, sporty, banyak banget gitu ya. Nggak bisa Ya, dikotak-kotakin satu gitu. ya. Ah. Jadinya ya apa ya? Ya walaupun memang stigmanya tetap ada, tapi Mhm. ditambah dengan perkembangan zaman, Mhm. udah agak berkurang sih ya, cenderung agak lebih steril gitu, bisa dibilang gitu ya, seni rupa nih. Oke. Oke, 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 oke. Pun ada Nah, sih yang yang kayak unik-unik. gitu tetap ada ya. Biasanya seniman kan memang unik-unik orangnya ya. Nah, lu dari zaman waktu itu kuliah 2001 sampai sekarang lu jadi dosen, sebenarnya ada nggak sih perubahan yang paling signifikan dalam proses belajar mengajar soal desain? Apakah memang dari aspek teknologinya, atau sebenarnya nggak ada yang berubah dari secara prinsip dibandingin sekarang? Ya kalau prinsip sih tetap mirip ya, kayak Hmm. misalnya kalau desain itu dilihat proses gitu, nggak cuma hasil akhir. Itu prinsip itu Hmm. sih tetap ada gitu. Jadi kita nggak cuma ngelihat oh hasil akhirnya keren gitu, tapi ngelihat ini bener nggak asistensinya jalan. Jangan-jangan cuma Oke. contoh dari Pinterest dari mana gitu. Oh. Oke, Itu oke. yang bisa dinilai Heeh. gitu kan. Ya. Originalitas kan penting nih kalau didesain buat yang kami-kami di kampus ya gitu. Heeh, heeh. Nah, terus ya prinsip-prinsip sih sebenarnya mirip ya, masih sama lah. Paling Heeh. yang bedain mungkin ya metode-metode lah beberapa gitu. Oke, soalnya kayak teman dulu, bos gua tuh katanya kuliahnya di arsitek ya kan. Dia tuh ngerasa banget perbedaan kalau kuliah di arsitek zaman dia tuh di tahun 90-an akhir, 90-an awal, dia itu masih merasa keren jadi arsitek karena biasanya dia punya meja yang gede, ada penggaris ya, lengkap dengan rotring dan segala peralatannya. Tiba-tiba di tahun-tahun 2000-an tuh udah semua kerja pakai komputer aja gitu. Dan itu katanya sangat-sangat berpengaruh terhadap perencanaan dari seorang arsitek. Katanya kalau dulu ngegambar itu butuh waktu yang sangat panjang, tapi dengan adanya komputer tuh masih bisa jadi dipotong, yang tadinya misalnya katakanlah seminggu bisa jadi cuma 2 hari gitu. Nah kalau di seni rupa, teknologi itu ngaruh nggak sih? Akhirnya apakah teknologi yang pakai komputernya, teman gue tuh dulu ada di kantor yang lama, apa sih yang kayak tablet untuk ngegambar ya? Apa sih namanya? Wako, Kayak platform gitu ya. ya Wacom gitu ya. Apakah itu kemudian memang secara prinsip ngebantu proses pembuatannya, atau hanya sekedar jadi tools aja sih? Ya banyak sih yang kebantu ya sama alat-alat itu, dan Hmm. banyak yang memang jadi lebih cepat gitu. Hmm. Cuma tetap aja lama. Karena kalau Oke. dalam artian gini, kalau sekarang kan demand-nya jadi lebih banyak juga ya, tools-nya membantu Oh lebih iya. cepat, tapi demand-nya lebih cepat gitu. Kayak misalnya Ya. dulu kita kalau bikin publikasi acara ya cukup 1 buah poster misalnya ya. Oh iya, Tapi iya, kalau iya. sekarang mau bikin, oh harus ada Insta Story, Insta Feed, macam-macam. Oh Masukin iya, ke iya. YouTube, ada covernya, bla bla bla, macam-macamnya. Jadinya ya tetap aja lama, tetap aja butuh proses di dalamnya. Dan
ya itu sih, walaupun ngebantu tapi tetap butuh proses dan kenyamanan area kerja buat nongkrong bareng, bikinnya Oh iya nggak iya iya. soliter amat juga tetap dibutuhin sih, walaupun sekarang bisa sih ya jarak jauh Heeh. atau di rumah sendiri, tapi tetap sih kadang-kadang butuh waktu ya buat Oke. ketemu, bikinnya bareng di studio berlama-lama gitu. Oh iya, itu yang masih belum bisa dihilangkan tuh itunya ya, meskipun teknologinya udah canggih ya. Nah, Cuma memang eh, yang kadang bikin susah kalau ada perubahan peraturan kampus gitu ya kan, demi mm-mm. alasan keamanan nggak boleh ada yang nginep, nah misalnya kan Oh iya 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 nggak iya boleh iya. ada jam malam ya kayak gitu-gitu tuh yang bisa ya emang jadi ada perubahan zaman lah ya bisa dibilang. Heeh. Oke. Nah, kemarin gue sempat baca juga tuh kalau di Maranatha, eh kalau masuk itu nggak hanya satu jurusan, jadi lu bisa ngambil beberapa jurusan. Itu kayaknya berbeda dengan kampus-kampus tradisional Indonesia ya, yang kalau lu udah masuk satu jurusan, satu program studi ya udah di situ aja terus. Maranatha tuh memang mencoba hal itu ya, supaya supaya apa tuh, biar biar dia nggak hanya sekedar bisa desainer, atau katakanlah yang jurusan desain interior bisa juga DKV ataupun skill lainnya ya. Oh ya, jadi ini udah jalan beberapa tahun, udah kalau nggak salah dari 2007 atau malah kurang ya. Jadi kita tuh kan karena banyak jurusan, sebenarnya fokusnya memang tetap di jurusannya, tapi ada semester tertentu di mana mahasiswanya boleh milih mata kuliah jurusan lain, Mm-mm. mata kuliah utama, mayornya lah ya bisa dibilang. Jadi Mm-mm. dia bisa dapat skill tambahan untuk ngembangin minatnya gitu. Jadi misalnya dia tuh desainer interior, tapi dia sebenarnya punya minat fashion gitu ya. Nah, dia Mm-mm. ambil mata kuliah minor itu supaya skill mayornya yang di fashion di interior itu bisa upgrade gitu. Dalam artian Oke. kalau dia punya proyek di luar sana kan kadang-kadang misalnya nih desain retail gitu, desain Mm-mm. toko gitu. Toko. Mm-mm. Nah, tokonya jualnya baju gitu ya. Bajunya Ah, punya brand sendiri. Nah, dengan dia tahu dia ikutan minor fashion ini jadinya bisa ya lebih berbobot gitu ya desain dia. hmm. Gitu. Dan kebetulan tahun tahun ini sih ya, tahun ini kan ada kurikulum kampus Merdeka juga. Nah, Hmm. jadi jumlah jumlah mata kuliah yang bisa diambil dari program studi yang lainnya bisa makin banyak gitu. Gitu. Jadi Oke. dibilang di FSRD tuh udah duluan nih ngejalanin Oh, hal tersebut gitu karena dari dulu oke. memang kita coba tambahin skill buat anak-anak gitu. Oke, oke. Nah, itu kan emang tujuannya nambah skill ya. Tapi kayaknya kan kalau untuk orang-orang desain, skill aja nggak cukup. Ketika dia idenya nggak ada, ya ngapain gitu kan ya. Nggak bisa ngegambar juga, nggak bisa ada karyanya. Nah, kalau lu, itu dapat ide dari mana sih? Apakah memang kalau kayak seniman gitu ya, orang ngiranya adalah dia harus bengong lama gitu. Ngawang-ngawang, terus baru tiba-tiba ilham turun, terus baru ngegambar gitu. Atau ada proses untuk kreatifnya kayak gimana sih sebenarnya? Gua sebagai orang yang bukan desainer itu penasaran deh, dapat ide, dan yang tadi lu bilang originalitas itu jadinya dinilainya dari mana sih idenya itu? Hmm. Ya kalau ngahuleng dan di pojokan diem Heeh, gitu-gitu heeh, ada sih fase tertentu walaupun nggak semua orang ya tapi heeh, memang istilahnya hibernasi lah ya heeh. di mana orang butuh menyerap apa yang udah dia lihat, dia alamin, dia renungin, dia mungkin mimpi gitu ya, terus Hmm, ngahuleng dulu gitu. Baru hmm, bikin desain itu ada sih ya fasenya dan memang proses berpikir atau mendesain memang kadang butuh istirahatnya dulu gitu ya, nggak langsung jet 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 jet, nggak kayak pabrik oke. gitu ya. Kalau Ya, pabrik ya. kan itu harus 24 jam mungkin jalan tek tek Ya, tek gitu ya. heeh. Nah, jadi kalau nyari ide ya sebenarnya bisa dari mana-mana sih. Bisa dari kesendirian itu bisa, bisa juga dari nongkrong di komunitas gitu, Mhm. atau sharing sama orang, ngalir ngidul bisa, bisa dari hobi, bisa nonton, baca, apapun, semua bisa jadi ide sih sebenarnya.
gitu. Tinggal Semua ya, semuanya hibernasi. bisa semuanya bisa jadi ide, tapi kemudian gimana sih biar orang tuh ya bisa dari pembicaraan ngalor ngidul tiba-tiba muncul ide tuh apa sih? Apakah ada latihannya sampai dia akhirnya bisa muncul ide dan bisa menuangkan jadi karya atau memang itu ya udahlah bakat orang gitu jadi nggak bisa dilatih? Eh, Semakin sering orang praktek gitu ya, jadi Ah, pun yang dia dapetin dia coba beraniin diri untuk eksperimen, praktekin, gambarin, iseng-iseng, oh, bahkan mungkin sambil nongkrong sambil doodling bikin oretan di kertas tisu juga bisa oh aja ya, gitu ya. Hal-hal kecil macam itu bisa bikin stimulus sih buat kita untuk bikin sesuatu yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus itu. Jadi eksperimen itu jadi kunci sih. Jadi kalau misalnya cuma nyerap ide, terus diem, terus tidur terkapar melihat langit-langit gitu. ya, ya, Ya ya, ya. kalau nggak dicobain untuk digambarin, dibikin sesuatu karya ya itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Oke. Nah, yang tadi lu bilang soal originalitas ide gitu ya, yang katanya apakah ini cuma nyontek Pinterest atau gimana gitu. Memang nilai ide itu orisinil atau enggak gimana sih kalau kalau orang-orang desain? Toh pasti kan ada kemiripan dan ada kesamaan karena terinspirasi dari satu karya orang lain ya. Terus ngelihat originalitasnya gimana tuh, Bel? Ya, memang nggak bisa dibilang saking banyaknya inspirasi kadang ada juga ya desainer sampai nggak nyadar, oh ini tuh gara-gara saya pernah lihat ini jadi mirip Ah banget iya. dianggap plagiat. Kadang ada juga ya padahal Ah, orangnya benar-benar nggak tidak bermaksud gitu ya. Itu ada ya kejadian gitu. Nah, cuma memang yang bikin sesuatu jadi orisinal apa enggak ya kontekstualitasnya gitu. Jadi kalau desain kan harus menjawab kebutuhan orang yang spesifik ya, target mm, market yang spesifik gitu. Jadi itu harus cocok gitu. mm. Dan signature style atau mungkin gaya khas pribadi dari si masing-masing desainernya harus bisa dimunculin juga sih di situ walaupun ada kesan sponsor gitu ya dari si Oh iya klien. ya. Iya iya. Nah, kayak gitu. Terus ya ya walaupun memang tadi yang soal inspirasi kadang-kadang kan kita nggak nyadar gitu ya Ah, eh, bahwa itu agak miripnya. Paling ya desainernya harus rajin-rajin ngecek aja kali ya kalau itu sih. Tapi kan oh iya iya iya. Betul betul. kalau misalnya disebut plagiat apa enggak ada persentase kemiripannya ya. Jadi ya Mm. ya itu apa ya emang gampang-gampang susah sih kalau urusan itu. Cuma yang penting kalau Oke. itikadnya baik sih pasti nggak plagiat lah ya. Oke. Lu waktu setelah lulus dari ITB, apakah memang langsung niatannya jadi dosen atau nggak ada niat untuk jadi pekerja desainer profesional yang kerja di kantor arsitek kah atau kantor desain atau yang gimana? Atau tetap Ya, nyambi ternyata? ya tadinya sih pengennya habis lulus desain gitu ya. Hmm. Cuma kebetulan pas sambil nunggu wisuda ada panggilan buat ngajar, ngajar seni rupa gitu. Terus ya udah why not gitu kan, Hmm. iseng-iseng gitu. Awalnya sih kepikirannya cuma buat ngisi waktu aja. Terus habis Hmm. itu kalau udah beres ya udah gitu. Nyobain masuk ke biro desain atau apalah. Cuma ternyata pas masuk di situ baru nyadar bahwa oh ternyata enak juga ya berbagi ilmu tuh gitu ya. Hmm. Jadi ya ketika ada kesempatan untuk bisa ngajar di Maranatha saya cobain ke situ karena kalau ngajar yang dewasa kan eksplorasinya lebih beragam ya. Kalau Hmm. ngajar anak kecil, kalau saya pribadi sih lebih berasa kayak ngasuh gitu ya. Wah ini tuh kayak ngasuh ya, oke. Ya, 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 Kayaknya ya. passion saya nggak di situ gitu kan. Ya udah deh, jadinya lebih prefer ngajar di kampus gitu. Tapi emang pernah coba ngajarin anak-anak kecil untuk seni, Ya, untuk art? pas yang pertama kali nyoba ngajar tuh memang anak seni, sorry, anak SD TK gitu, setahun Oh, gitu. gimana tuh pengalamannya? Emang cuman bener jadi yang ngasuh, nggak ada belajar ngegambar sama sekali ya? Gambarnya ada, tapi jadi kesannya kayak kedua. Gara-gara kalau anak kecil kan ya biasa lah ya,
Nah. wah miss bla bla bla, oh ini nakal, ini apa, aduh. Oh Saya iya hari iya. ini pengen ngegambar apa, terus jadinya aduh berantakan, aduh ini berantem ya gitu-gitu lah. Oke 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 oke. Nah akhirnya kalau lu sekarang jadi dosen kan otomatis yang namanya dosen urusan administrasi dan birokrasi banyak ya. Lu Ya, masih ada nggak sih sempat benar-benar ngerjain karya sebagai desainer interior ataupun di desain apapun itu dan lu di luar kegiatan ngajar terus di luar administrasi kampus lu akhirnya untuk meluangkan waktu dan menuangkan ide itu gimana jadinya? ya, jadi karena kebetulan kalau gue kan milihnya memang dosen sebagai profesi utama sih ya. Ada Ya. teman lain yang memang dosen sebagai profesi sampingan, terus Hmm. profesi utamanya desainer gitu. Nah, berhubung gue lebih ke dosen, jadinya memang fokusnya ya ngurusin yang urusan yang di kampus gitu. Apalagi sekarang kan ada Hmm. jabatan juga, jadi otomatis ya makin banyak ya urusan Iya betul. organisasi bla 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 gitu. Terus kalau untuk desainnya sih ya berhubung waktunya jadi terbatas, biasanya gue alihinnya ke ilustrasi sih, gambar ilustrasi biar refreshing kayak gitu. Jadi desain interiornya lebih ke konsep-konsep, terus ya kalau untuk jurnal, ya apa, dosen kan bikin jurnal tulisan Hmm. meneliti gitu ya, Hmm. research gitu. Jadi gue fokusnya meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat yang nyambung dengan desain interior dan Hmm. desain secara keseluruhan kayak gitu. Kalau untuk prakteknya lebih banyak bikin-bikin ilustrasi biar refreshing juga sekalian. Oh gitu. Berarti memang kalaupun walaupun lu dosen desain yang ngajarinnya adalah ngegambar dan semuanya mungkin sifatnya visual, riset di jurnal itu tetap suatu keharusan ya. Jadi istilahnya kredit yang didapetin dosen nggak hanya dari berapa karya yang dia bikin, tapi jurnal ilmiah juga perlu. Iya, betul banget. Dan itu memang yang jadi tantangan tersendiri ya buat Nah, orang-orang seni rupa dan desain karena iya. Heeh. bahkan di ITB juga jadi tantangan ya karena tetap jurnal tuh dihitung dinilai penting banget Oh, walaupun kita bikin pameran berapa banyak, iya iya iya. proyeknya berapa gitu ya, tapi harus global juga gitu. Bikin Oh, karya iya, bikin tulisannya juga iya gitu. Karena itu ja- yang ja- diakuin. jadi kalau kalau lu udah bikin pameran banyak, jurnal nggak ada, nggak diakuin juga ya? Diakui, jadi persentase poin-poinnya gitu loh yang beda Oh gitu. ya. Si Poinnya jurnal paling kalau di desain poinnya yang paling gede mana? Bikin eksebisi, pameran atau bikin jurnal? kalau sebagai dosen ya jurnal itu ya Ya, tetap oh aja. gitu. Dan makin misalnya dia internasional atau Scopus atau apa ya makin tinggi gitu. Ada level-levelnya lagi gitu. Oke. Nah, lu mulai masuk desain katakanlah pas mulai kuliah di ITB ya 2001, sekarang udah 2020, 19 tahun lah di dunia desain. Em, menurut lu kalau orang mau jadi desainer, perlu nggak sih kuliah S1-nya desain? Atau lu bisa aja dengan bakat sendiri? Oh, rezeki orang beda-beda. Oke. Jadi bisa-bisa aja. Cuma memang pasti beda ya luarannya atau prosesnya. Jadi kalau masuk kuliah itu kan kita belajar pola pikir ya. Mm-mm. Terus lingkungan juga mempengaruhi proses kita, pola pikir segala macam. Jadi kalau Mm. misalnya dia punya skill desain tapi dia nggak kuliah desain, Mm. ya karena manusia itu rezekinya beda-beda dan dia punya bakat juga bisa aja sukses gitu ya. Ya. Tapi tetaplah pasti ada pendekatan desain yang beda sama orang yang belajar desain gitu atau pola pikirnya beda gitu. Mm. Karena kan ya itu tadi misalnya katakanlah kalau orang yang masuk di desain belajar bahwa proses itu penting gitu ya. Ya. Apresiasi A, B, C. Nah, mungkin aja ada orang yang nggak belajar desain terus yang penting laku, oh ini yang Ya. desainnya Ya. keren diterima pasar ya udah Ah. gitu. Tapi kalau Oke. idealisme desainnya mungkin ada yang nggak muncul ya. Bisa aja kayak gitu kejadian. Oke. Yang di Maranatha yang gua baru pertama kali ngelihat itu adalah ada jurusannya fashion design. Itu
Kenapa bisa tiba-tiba ada jurusan itu? Karena kan setahu gue yang namanya desainer di Indonesia mungkin nggak banyak yang sekolahnya di Indonesia ya. Mungkin mereka kuliah di luar negeri dan kayaknya kalau di luar negeri itu udah jadi jurusan yang cukup mahal juga. Kalau di Indonesia apakah karena memang dilihat kebutuhan yang ada untuk di industri fashion atau karena memang harusnya dari dulu memang sudah ada? Ya, harusnya udah ada lebih dulu sih ya, karena kalau gue lihat kemajuan industrinya sama pendidikannya tuh kayak nggak sinkron gitu ya. Jadi Oke. makanya yang fashion ini juga kemarin-kemarin masih jadi konsentrasi awalnya ya. Jadi Konsentrasi dari jurusan apa tuh? seni rupa dan desain yang diploma, yang bagian diplomanya. Oh, diploma. Oke. Ya. Nah, terus habis itu yang diakuin di Indonesia bahkan sampai sekarang tuh susah banget ya ngurusin Akreditasi. perubahan nama, padahal udah approve gitu, tapi lama. Habis itu ganti kabinet, udahlah. Oke. Terus ganti orang, mulai nunggu lagi gitu ya. Terus misalnya proses habis diploma jadi sarjana terapan yang fashion itu nyangkut Ah, karena ya itu birokrasinya lama banget kayak gitu. Ya, padahal kebutuhannya ada, terus ah, industrinya juga sangat-sangat berkembang. Kalau ah. ngelihat dari faktor ekonomi itu, ya fashion termasuk yang luar biasa gitu ya, udah Mm-mm. tingkatannya kemana gitu. Tapi kalau di ranah pendidikan, apa ya, belum, kayaknya masih banyak yang menganggap bahwa fashion itu hanya menjahit titik gitu. Iya, betul, 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 betul. Jadi tukang Padahal, jahit. Ya. mm-mm. Padahal di dalamnya tuh belajar trend forecasting misalnya ya. Jadi belajar tren Oh, itu bakal gimana di tanda kutip diramal gitu ya. Dikira-kira itu ada, itu dipelajari ada, juga itu. ya harus tahu gitu kan. Jadi kan harus tahu masyarakat juga ya. Oh, Sosiologinya sedikit banyak harus tahu gitu. Misalnya. Jadi kalau misalnya ngedesain juga ya nggak sembarangan cuma oke, ini bisa dijahit tukangnya. Ini bentuknya bagusnya gini, tapi dia juga harus sambil memprediksi pasar juga gitu ya. Misalnya kayak gitu. wah ini gue sebagai orang awam kaget banget sih. Ternyata di fashion ada forecastingnya, memperkirakan tren fashion apa yang akan ada di tahun depan gitu ya. Iya. Dan Oke, mungkin untuk tahu. karena gue kerjanya cuma pakai kaos oblong hitam aja kali ya. Jadi Tapi gue coba ikut. Yok, ini kayak kayak itu juga apa tadi dia bilang kan memperkirakan masa depan, desain masa depan yang rame. Itu kayak pabrik mobil juga kan? Kayak misalnya dulu ingat nggak Kijang Kijang Innova yang sebelum yang baru nih, ya kan? Kan ya, terus dia udah siapin untuk desain yang barunya gitu-gitu kan. Jadi mereka juga mempersiapkan itu ya. Jadi masa depan kita sebenarnya di tangan orang-orang seperti Bella ini, iya, 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 iya. ya Karena kan? mungkin mungkin gue yang outdate ya. Karena yang gue paham baju cowok misalnya ya, cuman dua Iya. ya kalau nggak kemeja kaos oblong udah. Oh ternyata ada ya forecasting forecasting kayak begitu ya. Itu kayak kayak gue penasaran soalnya kayak misalnya ya lagi sekelibat di TV gitu tiba-tiba ada fashion show itu kayaknya mereka tuh pakai baju-baju yang menurut gue itu nggak bisa dipakai dalam keseharian gitu. Ini, ini makanya kemana sih sebenarnya? Apakah memang kayak gitu nih pelajari fashion design ya yang baju-baju yang eksesif gitu ya yang aneh-aneh atau mereka juga ada sih belajar kayak misalnya ya kalau kaos oblong kan gitu-gitu aja sih ya atau gimana sih sebenarnya yang dipelajarin gue agak sebagai orang awam nih jadi pengen tahu nih. Ya banyak kategorinya sih kalau desain itu. Jadi ready to wear gitu ya. Itu siap busana siap pakai yang bisa banyak banget gitu dijualnya. Ada yang casual, ada haute couture gitu ya. Nah, yang eksesif tadi itu biasanya memang sengaja ditampilin biar orang tuh bisa lihat tinggi apa sih skill atau kegilaan si desainer sampai Oh, level mana sih jagonya gitu. Karena kalau buat fashion show kan kadang-kadang walaupun ada ya fashion show yang emang sengaja ngasih lihat baju yang emang siap ada jual ada gitu. ada Tapi ada ada ya. juga yang memang sengaja nampilin yang wow-wownya itu. Nah, Hmm? nanti bisa kadang-kadang bisa di-customize gitu. Jadi konsumen, oke saya pengen yang ini tapi dikurangin dikit ya, rumbai-rumbainya. Yang itu lebay gitu Oh. kan. Kayak gitu. Jadi itu buat
ajang pamer tanda kutip ya, untuk kayak Oh, biar indah dilihat kayak gitu. Biar oh orang iya, tahu iya. oh, ini bisa sampai segila ini nih. Berarti saya kalau pengen yang agak lebih tone down dikit masih bisa nih ke desainer itu. Oh gitu. Oh, akhirnya gue mengerti itu maksud dari semua fashion show itu ya. Oke, oke. Em, Kadang desainer punya label juga, ada hmm, level atasnya juga, terus ada hmm. secondary-nya. Biasanya buat biar survive secara ekonomi ya pakai yang secondary labelnya itu. Oh, yang Tapi lebih kalau lebih buat branding baru. Nah, jadi lebih bisa buat mass consumption ya. bisa macam-macam. Oh, oke, oke. Jadi Oh, ini kalau dengan kata lain itulah apa? Adaptif ya. Iya, Iya kan? Karena realistis kan ada, idealis ada juga. iya kan oh, jadi iya. jadi memang harus mengikuti zaman perkembangannya gitu kan, ngikutin seleranya apa customernya juga kan gitu-gitu ya. Kadang malah bukan cuma ngikutin ya, kadang malah membuat Oh membuat mereka itu jadi kasih tren gitu ya. oh gitu ya. Oh, Ya ya istilahnya apa? ya. Trendsetter ya? Ya, Ya ya. gitu. Oke. Karena kan untuk memperkirakan tren kayak gimana, ngobrolnya nggak bisa cuma sama orang desain aja. Dia misalnya ngobrol sama pihak industri gitu ya. Mm-mm. Kecanggihan material dan warna tuh gimana? Bisa nggak nih warna itu jadi happening tahun depan ya, kayak gitu-gitu kan tetap ya Oh, harus banyak sekali pihak terlibat gitu. Atau dia oh. mungkin lihat kondisi masyarakat, oh masyarakatnya sekarang karena pandemi, nah mungkin tren tahun depan jadi beda gitu ya. Jadi dia harus peka sama konsumen sih, sama manusia gitu. Jadi Oke. desain sangat peka dan harus harus mau peka terhadap kebutuhan manusia. Oh, sefilosofis itu ya? Ya, Baru baru tahu gua. Lah memang iyalah namanya kan ini yo hidup. Hidup kan harus terus berkembang seiring perkembangan zaman dan mengikutinya. Kalau nggak bisa ngikut ketinggalan. Oke, iya iya iya. Gua yang terlalu outdate memang ya. Celana pendek, oblong, udah selesai. Ngantor batik, kemeja, udah celana panjang. Oke, 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 oke. Oke, ternyata sedalam itu ya. Baik, baik. Nah, Well, kalau lu pernah bikin eksibisi nggak on behalf of your name? pameran bareng ya palingan kalau gue Hmm. sama teman-teman lain. Nah, kalau lu pamerannya di desain interior atau yang lain? Kalau gue apa ya, basic dari desain dan seni rupanya sih ya. Jadi ya itu Hah? yang ilustrasi tadi banyaknya karena memang apa ya, bisa jadi refreshing itu sih. Kalau gue Oke. bikin terus terang memang karena load-nya banyak jadi gue rada susah untuk desain interior yang sampai jadi konstruksi bla 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 karena biasanya itu makan waktunya banyak ya. Oh, Kan kalau kalau eksibisinya desain interior apa sih yang dipamerin biasanya? eksibisi desain interior bisa bentuknya langsung 3 dimensi gitu ya, jadi bikin Hah? ruang skala 1:1 yang kita benar-benar bisa masuk gitu ya, itu bisa, tapi bisa Oh, juga yang kayak di IKEA gitu. ya bisa dibilang gitu. Oh, ya 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 ya. Tapi versi apa ya, ya versi wow-nya lah ya mungkin ada, atau Oke. bisa juga yang dia nampilin ya print out dari foto-foto dan 3 dimensi yang udah pernah dibikin terus ya dipajang aja kayak gambar kayak lukisan gitu orang lihat doang itu bisa juga Oke. Nah, atau yang waktu itu lu akhirnya eksibisi, apa yang lu pamerin tuh waktu itu? Foto-fotonya doang atau sampai konstruksi? kalau gue kemarin ini yang ilustrasi-ilustrasi itu gambar Ilustrasi ya jadinya. ya, Yang lu ilustrasi pakai tangan atau pakai ya komputer? mix sih dicampur gitu jadi kombinasi tapi memang lebih dominan manualnya sih. eh Proses yang paling susah ketika lu bikin eksibisi apanya? Apakah memang itu harus karya-karya yang baru banget belum pernah lu bikin atau itu bisa lu pakai karya-karya lama yang lu recycle dan lu modifikasi sedikit? Kalau gue pribadi karena idealis jadi bikinnya Oke. yang baru ya. Bikin yang Oke. baru gitu ya. Oke. Walau ada sih yang lain yang ada recycle dikit-dikit ada gitu. Tapi Hmm. kalau gue langsung bikin baru jadinya
Yang bikin susah ya manajemen waktu juga sih, karena harus dari awal. Terus kadang idenya muncul tapi teknisnya, aduh ternyata susah. Eksperimen ulang, kayak gitu. Oh, ya, ya, ya. Kejar-kejaran Berarti sama waktu jadinya. berarti nggak gampang ya bikin eksebisi kayak gitu ya? Enggak. Oke. Kadang-kadang kan kalau kita bikin ide, awalnya bikin sketsanya kecil ya. Mm-mm, mm-mm. Terus eksperimennya kecil, oh pakai cat ini, oh bisa, oke nih keren-keren. Terus pas eksibisi misalnya diminta ukurannya gede banget. Cobain Mm-mm. tuh di yang gede, aduh ini nggak bisa pakai teknik ini misalnya. Oh, Atau oke. aduh ini harus pakai alat yang lain nih, gue harus beli beli alat yang baru misalnya. Jadi Ah, macam-macam sih tantangannya. oke. Bisa rombak total. Karena gue kira kalau yang namanya eksebisi ya udah dia stok yang lama aja, ya udah tinggal dipamerin gitu, apa susahnya. Ternyata nggak seperti itu ya. Biasanya ada pameran yang ngasih ketentuan, jadi pameran Ah, harus yang 3 tahun terakhir nggak boleh belum pernah dipamerin sebelumnya, misalnya ada yang kayak gitu. Jadi tergantung si pamerannya itu sih nentuinnya kayak gimana. oh ada juga di pameran ketentuan gitu ya? Iya, ada. Wah anjir. Jadi bisa jadi desain-desain yang lu bikin itu akhirnya nggak kepake di pameran atau nggak kepake di tempat lain gitu ya. Jadi teronggok begitu aja. Ya, tentu bisa dipamerkan dengan cara lain, misalnya sekarang dengan Instagram. Oh iya. Oke. Oh Instagram ya, betul 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 betul. diurus Oh, ya diurus kalian hak ciptanya gitu kan. oke. Oh, sekarang rata-rata desainer udah mulai sadar dengan hak cipta belum sih? Atau mereka masih ya slow aja lah udah gitu? Udah makin aware sih, udah makin aware. Oke. Apa namanya? Kalau kasus-kasus di desainer ya, kasus plagiat gitu banyak nggak sih sebenarnya? Orang yang niru terus diklaim. Ya bisa dibilang banyak atau dikit, kadang nggak nyadar juga. Oh, oke. Nggak tahu Oke, ya, karena nggak nyadar ya. Iya, iya, iya. tapi Soalnya kan ada. kayaknya kalau kalau kayak di jurnal kan kelihatan banget ya plagiatnya. Yang dari beberapa kasus yang kita lihat kadang dia cuma ganti satu dua kata itu terus diklaim jadi tulisannya dia dengan modal dia gelarnya udah guru besar dipublish gitu di koran ternyata baru ketahuan itu ternyata jiplakan. Tapi kalau kayaknya kalau di desain yang kayak begitu agak sedikit sulit ya karena biar gimana pun dia harus bikin dari nol kan ya. Dari kertas kosong dia buat lagi. Ya, kadang apa ya, dibilang jadi susahnya tuh karena visual kan 3 dimensi ya. Bisa aja dari sisi ini mirip banget sama karya A gitu, tapi Hmm. di sisi lain beda. Terus ya mungkin nyambung sama urusan inspirasi tadi ya, Hmm. kadang nggak nyadar juga. Dan ada juga yang karya-karya yang memang udah jadi bukan hak cipta perorangan, tapi udah semua boleh pakai ya. Jadi ya apa ya, tricky ya, emang agak susah sih. Oke. Kalau dulu si Basar tuh sering banget berjargon kalau kita mau ngapa-ngapain kita harus prinsipnya ATM. Amati, tiru, modifikasi ya kan. Oh Itu ya, kalau di desain berlaku nggak sih? Jadi istilahnya gue yang nggak bisa desain apa-apa, gue memulainya adalah dengan meniru kerjaan-kerjaan orang lain. Akhirnya baru abis itu gue masukin gaya gue sendiri. Itu valid nggak sih kalau untuk di dunia desain? bisa untuk latihan sih memang kadang perlu ya step itu. Oke, oke. Karena kita juga pas kecil kan waktu gue pas kecil gitu ya, Hmm. nyoba gambar juga awalnya kan pakai kalkir ya. Niru Oh dari iya, dijiplak komik ya, gitu kan. dijiplak. Oh iya iya iya. Ya. Terus Heeh. kan ada meja sendiri, meja tracing ya istilahnya, ada lampu Hmm. terus kita Hmm. coba gitu. Ya dalam kadar tertentu sih masih diizinkan dan diperlukan yang kayak gitu-gitu, Hmm. karena memang kita harus ngelatih keluasan tangan kita menarik garis kan. Oh iya iya iya. Sambil nyari jati diri itu. Nah, cuma si apa ya, persentase modifikasinya mungkin yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan sampai
amati dan tirunya 99%, modifikasinya cuma 1%. Gitu. Jadi Oh memang iya iya iya. mainannya di persentase itu sih. Gitu. Oke. Emang Tadi yang lu bilang apa? Keluasan tangan ya. Mitosnya adalah kalau lu anak seni rupa itu harus bisa gambar garis lurus tanpa pakai penggaris. Itu benar nggak sih? oh ya itu eh, bisa dibilang wajib adanya ya. Dalam artian Wah, anjir, serius beneran berarti ya? tapi ya menyon-menyon dikit ya nggak apa-apa lah ya. Jadi gitu, Oh, kalau apa ya, yang desainnya interior arsitektur apalagi tuh, dia butuh latihan banyak banget biar garisnya tuh bisa lurus, tanpa garis, tanpa tangannya nyentuh si kertas gitu. oh, dan itu tangannya nggak boleh nyentuh kertas. Ya diupayakan nggak ger gitu ya. What the hell? Gimana caranya itu? Ya itu makanya susah gitu. Oh, Soalnya kalau nyentuh kan ya blobor-blobor gitu ya. Tapi yang penting sih iya iya iya. itu dan gerigi-geriginya. Terus kadang kan ada yang kalau gambar tuh dikit-dikit berbulu gitu ya. Tet, 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 tet. Nah, Iya iya. nah kalau Oh, benar keren toh. ya, walaupun balik lagi sih ke style itu ya. Stylenya mungkin ada yang memang Hah? cara itu, tapi biasanya sih kelihatan mana yang ini karena orangnya ragu-ragu makanya gambarin gitu, atau gara-gara Oh, style gitu. Jadi memang menandakan kepedean menggambar sih ya. oke. Dan kalau itu kan berarti memang harus muscle memorinya yang dilatih ya. Iya, Udah banyak bukan mungkin. udah bukan inspirasi, bukan ide lagi, tapi sesering apa tangan lu bergerak untuk gambar garis ya. Iya. Itu dibutuhin biar sketsanya Ah, bisa cepet dan presisi gitu sih ya. Gitu. Jadi ya bisa-bisa aja dengan garis yang nggak lurus atau berbulu atau apapun itu bikin mhm, sketsa ya mhm, bisa aja gitu. Cuma ya pasti mhm. beda hasil lah ya. Oke. Lu dulu waktu masuk ITB udah langsung bisa tuh gambar garis lurus, tangan nggak kena kertas dan hasil garisnya cukup lurus. Udah bisa atau latihannya lama waktu itu? Latihannya lama sih. Ya bahkan mungkin nggak 100% bisa seidealis itu yang lurus dan nggak nyentuh kertas. Oke. At Oke. least better daripada kalau nggak latihan gitu. Oh, ya ya ya. Oh, terjawab akhirnya bener berarti Sarah ya. Harus 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 bisa begitu ya. Oke oke. Kalau Oke. gue dulu ya, Pantesan gue nggak bisa gambar sih. kalau gue dulu ingetnya cuma gambar tuh gunung, terus yang gambar sawah yang Iya. pakai es itu, terus ada Itulah mataharinya di atas, ada burung-burungnya gitu ada doang. matahari di tengah. Iya, Heeh. gitu. Aduh. Dan itu Nggak ada ada kreatif kenyataan. kreatifnya gitu. Tapi Tapi itu itu Ada kenyataannya apanya kan? ada di Indonesia memang ada yang seperti itu desanya gitu. ada. Oh, Tapi lah oke. itu kalau aku jadi kepikiran nih nanya. Kalau misalnya kita kan dari kecil tuh ya, maksudnya waktu SD gitu ya, kita kan diajarinya tuh ngegambar seperti itu tuh. Meskipun sekarang mungkin udah enggak ya. Nah, itu tuh pengaruh nggak sih ke perkembangan si minatnya si anak ini nantinya ke depan? Atau skillnya gitu, atau secara mentalitinya pengaruh nggak sih? Ya, iya sih kalau dari kecilnya diajarin niru terus ya lama-lama makin gede dia ngiranya sesuatu yang indah itu sesuai dengan suruhan orang atau Hmm. tuntutan pacar, tuntutan Hmm. pasar dan Ah, Nah, gitu kan. iya sih benar-benar. Benar-benar. Jadi Inilah apa? Gua coba ganti topiknya nih, Yok. Selain dari desain kita lari dulu ke kuliner, Yok. Nah, si oh, Bella nih kenapa? Dia hobi juga Bella nih kuliner. belakangan suka suka bikin kue gitu. Nah, Oh wah, gitu. iya dan ini stalkernya siapa ya? Ini suka. kuenya ada prinsip-prinsip desainnya juga nggak Nah tuh? itu Harus maksudnya gue mau estetis. nanya, ada nggak sih maksudnya kaitannya desain dengan kue apa di zaman sekarang ini kan orang sekarang itu apapun sekarang jadi industri gitu loh. Jadi bukan lagi hanya dipandang sebagai seni atau sebagai hobi, tapi di situ ada industri yang ketat karena apalagi zaman Covid sekarang nih ya, orang rata-rata tuh tiba-tiba ya lah jualan loh. Tiba-tiba di Instagramnya jualan ini, jualan itu, di Facebook juga segala macam jualan. Nah, ini tuh ada pengaruhnya nggak sih, lah? Pengaruh terhadap apa desainnya? Iya, heeh.
ya di satu sisi orang-orang jadi lebih peka desain ya, karena mereka jadi nyadar bahwa keenakan rasa dari makanan sekarang nggak cukup, jadi harus dikemas ya, marketing bagus, gambar bagus supaya lebih laku, apalagi saingannya banyak ya. Iya. Kebetulan gue di gereja kan ngurusin yang tim tanggap cepat COVID gitu, terus ada ngeluarin katalog makanan dan jasa dan sebagainya, jadi ya kelihatan gitu kan pastinya kalau oh ini makanannya sama yang ini sama, tapi yang ini lebih menggoda tampilannya karena fotonya lebih bagus gitu ya, atau layout desainnya lebih keren. Ya kalau sekarang pastinya orang juga jadi mikirin faktor itu sih, gitu. Tampilan ininya ya, desainnya ya, marketingnya ya. Berarti Lapo Batak tuh nggak ada mikirin desain ya, buset. Bentuk makanannya nggak ada bagus-bagusnya anjir, gitu aja udah. Lapo Batak udah kotor, begitu pokoknya gue pernah nih pergi sama bos gue dulu waktu di studio animasi gue kerja. Jadi gue ajakin dia makan. Gue kasih, kita makan di Lapo yuk. Lapo mana? Dia bilang, Lapo sini. Ah males, bersih, itu bukan Lapo. Dia bilang gitu. Jadi kenapa gue bilang, Lapo kan ada yang bersih. Terus dia bilang, enggak, Lapo tuh harus ada kotor-kotornya. Itu Lapo yang enak. Dia bilang. Nah berarti dia ini citranya kuat banget di masyarakat. Jadi tidak tergoyahkan. Iya, soalnya kayaknya dari dulu sampai sekarang bentuk saksang begitu-begitu aja cuy. Nggak ada inovasinya. Iya, kalau yang punya image-nya udah keren, memang bisa dibilang nggak perlu marketing lagi gitu ya. Oke. Ya ada sih, tetap ada dikit, tapi nggak yang sampai seperti yang lain yang belum sekuat itu citranya. Oke. Tapi kalau menurut lo ya, apakah memang semuanya itu, semua aspek, baik itu makanan, baik itu pun barang-barang lain, faktor desain itu jadi faktor yang paling utama nggak sih? Padahal konon kabarnya itu don't judge the book by its cover gitu. Jadi lu nggak bisa hanya melihat dari tampilannya. Faktor penting ya. Jadi kalau utama nggak utama kayaknya balik lagi tergantung konteks. Kalau desain kan ngomongannya konteks gitu. Kayak misalnya tadi pagi juga gue ngurus ada webinar gitu tentang fashion, terus perkembangannya memang sekarang ya estetika penting, tapi ya tentu fungsi, kenyamanan itu jadi lebih diutamain ya sama orang-orang dibandingin zaman dulu gitu. Ya demikian juga ya desain-desain yang lain sih penting, tapi urusan dia kadarnya di mana kayaknya tergantung konteks. Misalnya kalau buat orang tertentu karena dia udah butuhnya meningkatkan image, ya mungkin buat orang tersebut itu jadi utama gitu, karena yang lain-lainnya udah terpenuhi gitu. Kayak artis gitu ya, mungkin ya anggap aja artis gitu. Dia kebutuhan utamanya udah terpenuhi, dia tinggal ningkatin image, nge-branding image-nya lebih keren lagi, ya estetikanya dimainin di situ. Oke. Styling bajunya lah, atau rumahnya didesain kayak gimana, kayak gitu. Oke. Jadi memang tergantung dari konteks dan dari si keperluannya dia udah di tingkatan apa ya? Iya. Oke. Udah mau sejam. Sar, lu masih ada yang mau dikorek nggak dari si Bella? Enggak, gue nggak berani, soalnya dosen sih. Enggak sih, kalau sekarang lah, ini belakangan ini sibuk apa aja nih selain di apa tadi soal kampus gitu, soal bikin kue gitu, selain di gereja gitu. Masih suka, tapi nggak bisa kumpul-kumpul ya, nggak bisa ketemu teman-teman komunitas yang nonton film gitu, nggak ya? Iya, sekarang udah nggak bisa ya, rata-rata di rumah, kampus, Zoom, kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu juga udah nyita waktu. Iya, udah nyita banget ya, nyita waktu banget. Karena ini juga kita kan kayak Zoom gini kan tuh effortnya luar biasa ya. Energi kita banyak yang habis gitu. Ketimbang kalau ketemu ngomong face to face. Nah, ke depan tuh ada mimpi nggak apa cita-citanya ke depan terkait dengan apa? Misalnya karirmu ke depan gitu tuh. Ya, apa jadi rektor? Bikin apa? Kalau mau jadi rektor nanti kita bantuin kan gitu. Kita bantuin di sosmed ya, Yok gitu. Ke depan apa nih, La? Cita-citanya nih, La? Maksudnya mimpinya apa nih?
Ya nggak muluk-muluk sih, jadi ya jurnal gue beresin. Oh, jurnal. Oke, jurnal Oh ya. iya, Ya. dosen kan, dosen memang jurnalnya harus ini Iya. gitu sih. Ya, Terus ya, kemarin ya. ini ada sih temen yang kebetulan minatnya sama, mau bikin buku, terus ngajakin ngomongin lifestyle gitu, dan art and lifestyle gitu, dan kayaknya menarik, dan pengen dijalani dalam waktu dekat. Jadi ada kaitannya lah, lifestyle, desain, teologi, bla bla bla, filosofis gitu. Nah, Dalam. itu rencananya mau. Terus apa lagi ya? Ya paling nanti S3. Wede. Kalau S3 jurnalnya ya. udah beres. Kalau jurnalnya udah beres ya, S3 ya. Biar track Aduh. recordnya bagus. Kalau kita ya udahlah sarjana aja cukup lah. Soalnya sarjana aja juga 7 tahun ya kan. Nanti S2-nya berapa tahun? Tua di sekolah kita. Tapi lu nggak ada cita-cita bikin eksebisi sendiri ya? Nggak ada arahan ke sana? Gue pribadi sih enggak ya, karena memang fokusnya bukan ke situ. Kalau jadi setelah menjalani profesi setelah berapa lama, memang ya makin nyadar aja bahwa ternyata memang gue profesi utama dosennya lebih kuat gitu, keinginan untuk fokusnya ke situ gitu, dibanding jadi apa ya, panggilan untuk menciptakan desainer. Menciptakan desainer sekarang ya. Iya, itu tugas mulia Yok, itu lebih berat tuh Yok daripada desain. Soalnya ini menghasilkan desainer-desainer baru kan. Gitu. Ya betul. Ada lagi, Sar? Enggak, itu aja cukup, nggak berani gue dosen. Oke. Thank you Bella. Kita udah sejam tadi kita ngobrolin cerita lu masuk ITB kayak gimana, ngegambar kayak gimana, dapat ide, inspirasi kayak gimana. Semoga cita-cita lu untuk S3 dan juga buku yang terkait dengan lifestyle dan juga desain itu bisa segera terlaksana, terutama untuk jurnal-jurnal ya, biar utangnya selesai. Oke, thank you. Sukses terus, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Terima kasih juga buat teman-teman vokal yang udah setia pantengin Vokal Channel. Jangan lupa tunggu episode-episode kita di minggu-minggu mendatang dengan tamu-tamu yang menarik juga seperti teman kita Isabella. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.